kelas 12 IPS 2. Mereka akan menyajikan penelitian mereka yang berjudul pengaruh journaling terhadap efektivitas proses pembelajaran siswa SMA Kolese Kanisius Jakarta. Sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, saya juga ingin memperkenalkan para penguji. Penguji materi adalah Ibu Maria Prabuditaweti dan juga penguji bahasa yang adalah Bapak Ignatius Arwanto. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari penanggap, penguji, dan juga audiens. Pertama-tama, kesempatan akan diberikan kepada penanggap dari siswa kelas 11 selama 10 menit. Lalu kemudian akan dilanjutkan kepada para penguji selama 20 menit dan audiens akan diberikan alokasi waktu selama 5 menit. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita menyaksikan dan mendengarkan presentasi dari para penyaji. Kepada para penyaji, saya persilakan. Selamat pagi, Bu Mary, Pak Arwanto, orang tua murid dan teman-teman sekalian. Sebelum mulai presentasi kami, adalah kita mulai dengan doa dulu. Setelah itu, saya bermaksud kamu apabila bagian dari speaker berkata yang mengajar dan sebelumnya pada sesi presentasi kali ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul pengaruh jurnalis terhadap aktivitas harian siswa kelas 12 SMA Kanisius Jakarta 2022-2023. Pada presentasi kali ini akan terdapat beberapa bagian, pertama adalah pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dasar teori, metodologi penelitian, hasil pembahasan, saran, dan juga kesimpulan. Pertama, saya akan bahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Di latar belakang ini, saya menjelaskan alasan mengapa kami memilih judul ini sebagai penelitian kami. Pada zaman ini kesibukan sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat di segala golongan umur, termasuk juga bagi para pelajar masa kini. Para pelajar dituntut untuk bersekolah, mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan, dan belum lagi dengan aktivitas di luar seperti ekstrakurikuler dan juga les-les yang bisa sampai kegiatan itu sampai malam. Kalau kita sekolah 8 sampai malam hari, memang sudah menjadi tanggung jawab bagi para siswa karena tuntutan tanggung jawab yang sekarang sudah semakin besar. Memang akan lebih baik jika para siswa mengisi kegiatannya ini dengan tuntutan sekolah ini sampai malam daripada mengisi harinya dengan hal-hal yang tidak jelas. Namun dengan kegiatan yang repetitif dan hampir tiap hari para siswa dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai siswa, maka akan mengakibatkan para siswa ini kelelahan atau memiliki kejenuhan. Karena itu SMA Kanisius Jakarta menyediakan wadah bagi siswa untuk berefleksi dan kegiatan-kegiatannya dalam jurnaling ini. Jurnaling sendiri merupakan sebuah kegiatan menemukan ide, pikiran, perasaan, atau emosi yang berkaitan dengan penelitian dalam hidup yang bentuk tulisan di buku maupun komputer. Nah, di SMA Kanisius ini lebih ke arah menulis di buku jurnaling yang sudah disediakan oleh sekolah yang harus diisi tiap hari oleh siswa. Metode ini sudah dijalankan bertahun-tahun, namun pada saat pandemi diganti menjadi mengisi form di Google Classroom yang dikirim selama tiap hari. Namun dengan tujuan yang sama, sebagai wadah bagi siswa untuk berefleksi serta membuat dirinya menjadi lebih baik di kemudian hari. Jurnaling yang diterapkan sekolah tadi delapan dari tahun ke tahun. Namun pada saat pandemi ini bisa dikatakan bahwa tradisi ini seakan-akan perlahan menghilang, karena pada saat pandemi bisa dibilang sangat jarang siswa yang masih mengerjakan jurnaling ini tiap hari. Bahkan masih banyak siswa yang tidak mendapat raportnya karena tidak berhasil mengisi jurnaling dalam jumlah minimalnya. Hal inilah yang membuat pertanyaan terus muncul di pikiran tim kami,
Jadi apakah para siswa ini sudah mendapatkan manfaat atau sudah mengetahui manfaat dari journaling yang sudah disediakan oleh sekolah ini? Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, berdasarkan latar belakang yang sudah saya jabarkan ini, tim peneliti memilih 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah siswa SMA Kanisius sudah merasakan manfaat dari journaling ini. Kami memilih rumusan masalah ini karena sebelum memulai dengan hal-hal yang lebih kompleks, kami ingin mengupas terlebih dahulu dasar dari aktivitas journaling ini sendiri. Apakah para siswa SMA Kanisius sudah merasakannya atau belum? Lalu yang kedua adalah bagaimana journaling dapat mempengaruhi aktivitas harian siswa SMA Kanisius. Penelitian ini memiliki rumusan masalah ini karena journaling tujuan agar para siswa merefleksikan kegiatan sehari-harinya dan menjadi lebih baik dalam kegiatan sehari-harinya. Namun kami ingin mengetahui secara lebih jelas dan secara lebih lanjut dalam bentuk apa saja journaling dapat mempengaruhi aktivitas harian siswa SMA Kanisius. Lalu yang terakhir, apa yang bisa dilakukan sekolah untuk membuat journaling menjadi lebih baik? Kami memilih rumusan masalah ini agar untuk kedepannya journaling bisa menjadi lebih baik dan lebih efektif dan berpengaruh terhadap lebih banyak hal bagi siswa SMA Kanisius itu sendiri. Selanjutnya, lanjut yang dibuat oleh. Baik, saya akan mewakilkan kelompok dan menjelaskan landasan teori dari penelitian kami ini. Landasan teori dari penelitian kami ini kita menunjukkan bahwa journaling merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. Variabel bebas adalah variabel yang bersifat independen ataupun bebas dan mempengaruhi variabel lain. Journaling sendiri dapat diartikan dari ahli bernama Bradley pada tahun 2016 mendefinisikan journaling adalah menulis catatan harian untuk mengungkapkan dan mengeksternalisasikan pikiran, perasaan, serta kebutuhannya. Hal tersebut itu biasa disimpan dalam ranah internal pribadi masing-masing. Journaling juga dapat diartikan oleh ahli bernama Efford pada tahun 2015 menjelaskan bahwa journaling dapat digunakan untuk maksud penemuan diri, pertumbuhan, aktualisasi diri, untuk menyalurkan perasaan dan emosi melalui ekspresi kreatif dan proses menulis. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas harian. Aktivitas harian sendiri merupakan variabel terikat kami dalam penelitian ini karena terpengaruhi oleh variabel bebas yaitu journaling. Aktivitas harian memiliki definisi dari ahli yang bernama Rohman Natawijaya yang mengartikan bahwa aktivitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan perubahan dan pengetahuan nilai sikap dan keterampilan pada siswa sebagai latihan yang dilaksanakan secara sengaja. Sebenarnya journaling dan aktivitas harian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi satu sama lain. Journaling tidak akan sama apabila aktivitas harian tidak terpengaruh. Selain itu, journaling juga membantu individu-individu untuk melawan kesehatan mental mereka yang mungkin buruk. Journaling dapat mengurangi stres, depresi, anxiety, dan lain sebagainya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang ada di penelitian ini. Jadi penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena proses penelitian ini tim peneliti ingin untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, perspektif, motivasi hingga tindakan. Kami ingin mengetahui secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai macam metode mencari pengaruh journaling terhadap kegiatan sehari-hari kelas 12 dengan mendalami pengalaman tiap subjek penelitian dan yang mengikuti kegiatan journaling harian ini. Instrumen penelitian yang digunakan adalah menggunakan angket yang berupa Google Form yang kami menargetkan untuk minimal 20% dari populasi. Sedangkan dari kelas 12 populasinya adalah 268 orang. Jadi minimal untuk mencapai sampel minimal ini adalah 56 responden.
Penelitian ini menggunakan random sampling. Dan random sampling dikarenakan kita mengambil sampel dari kelas 12 secara acak. Durasi waktu lama penyebaran angket adalah selama 3 minggu, yaitu mulai dari 25 Desember 2022 hingga 17 Januari 2023. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah teknik composite sample. Itu sampel bertujuan yaitu populasi yang diteliti adalah seluruh siswa kelas 12 SMA Kanisius tahun ajaran 2022 dan 2023, baik yang mengisi journaling rutin tiap hari dan yang tidak rutin mengisi journaling. Tim peneliti mendapatkan total responden sebanyak 67 orang. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer. Data primer adalah data yang kami dapat langsung dari sumber penelitian ini, baik secara interview maupun angket. Data primer memiliki fungsi utama untuk menyelesaikan rumusan masalah yang dimana memang menjadi fokus utama penelitian ini. Data primer ini juga dapat digunakan sebagai sumber evaluasi dan saran bagi perencanaan program journaling di SMA Kanisius Jakarta untuk kedepannya. Teknik analisis data yang akan dilaksanakan adalah teknik kajian eksplanatif deskriptif. Berarti penelitiannya akan menyajikan grafik yang berupa diagram hasil dari jawaban responden-responden dari yang mengisi kuesioner. Pertanyaan pada angket yang diberikan berupa pertanyaan tertutup dan juga pertanyaan semi terbuka. Kami menaruh 5 pertanyaan dalam angket. Pertanyaan pertama adalah seberapa sering Anda mengisi journaling dalam seminggu. Pertanyaan kedua, apakah ada manfaat dari journaling terhadap aktivitas harian Anda. Yang ketiga, jika ada, bagaimana journaling dapat berpengaruh bagi aktivitas harian Anda. Lalu pertanyaan keempat adalah, jika tidak, apa yang membuat Anda tidak mendapatkan manfaat dari journaling. Dan pertanyaan kelima adalah, saran apa yang Anda berikan terkait pengembangan journaling ke depan. Pertanyaan pertama bertanya mengenai seberapa seringnya responden mengisi journaling dalam seminggu. Pilihan jawaban ada setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, 5 hari sekali, 6 hari sekali, hingga 7 hari sekali. Opsi lainnya penulis cantumkan untuk data responden yang mengisi terbuka ada di pertanyaan keempat, yaitu jika tidak, mengapa Anda tidak merasakan manfaat dari journaling. Kami membuat itu sebagai pertanyaan semi terbuka karena kami pikir akan ada banyak jawaban yang berbeda-beda. Lalu pertanyaan terakhir adalah, apa saran Anda agar journaling dapat lebih baik untuk kedepannya? Selanjutnya Hasan dan Bason akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan ke hasil dan pembahasan. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kami menggunakan angket untuk menyebarkan data. Dan dari data yang kami dapatkan, pada pertanyaan pertama, seberapa sering Anda mengisi journaling dalam seminggu? Sebesar 29,9% dari total responden kami menjawab setiap hari, dan 23,9% menjawab 3 hari sekali, 16,4% 2 hari sekali, 10,4% 5 hari sekali, 10,4% lagi menjawab tidak pernah, dan 9% menjawab 4 hari sekali. Dan untuk yang pertanyaan kedua, apakah ada manfaat dari journaling terhadap aktivitas harian Anda? 80,6% atau mayoritas dari responden menjawab mereka merasakan manfaat dari journaling. Dan hanya sebesar 13 responden atau 19,4% menjawab tidak merasakan. Lanjut ke pertanyaan ketiga, jika ada, apa manfaat yang Anda rasakan dari journaling terhadap aktivitas harian? Yang pertama, opsi kami adalah lebih berpikir sebelum bertindak, dan mayoritas dari responden menjawab pertanyaan itu. Dan kemudian ada lebih baik dalam mengelola emosi sebesar 16 responden, lainnya 7 responden, menghilangkan rasa cemas 6 responden, dan percaya diri bertambah 4 responden. Lanjut ke pertanyaan keempat, jika tidak, apa yang membuat Anda tidak mendapatkan manfaat dari journaling? Jadi dari hasil yang kami dapatkan, kami kelompokkan lagi jawaban tersebut menjadi beberapa bagian. Seperti journaling hanya sekedar formalitas, tidak cocok dengan sistem yang diterapkan journaling, tidak merasa,
adanya manfaat, kemudian tidak serius dalam mengerjakan, dan yang terakhir merupakan privasi. Kemudian pertanyaan kami yang terakhir adalah saran apa yang dapat Anda berikan terkait pengembangan jurnalisme. Jadi dari data yang kami kumpulkan, kami mendapat bahwa responden merasa bahwa jurnaling hanya merupakan suatu paksaan atau mereka hanya seperti dikejar tugas. Sementara yang kami inginkan adalah para responden mengisi jurnaling dengan kemauan sendiri untuk mengembangkan diri sendiri. Kemudian responden juga menyarankan waktu jurnaling tidak dibuat setiap hari, melainkan setiap minggu, karena rentang waktu untuk setiap hari adalah terlalu sempit. Oke, jadi saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan yang kami peroleh adalah mayoritas dari responden 80,6% siswa kelas 12 SMA Kanisius merasakan manfaat dari jurnaling. Walaupun frekuensi mereka mengisinya berbeda-beda, tapi tetap saja mereka merasakan manfaatnya. Di mana mayoritas merasakan mereka harus lebih berpikir belum bertindak akibat dari jurnaling. Tapi berdasarkan data yang kami kumpulkan juga, masih ada beberapa siswa yang belum merasa cocok dengan sistem jurnaling, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan kajian lebih terhadap sistem agar semua bisa merasakan manfaat. Oke. Sekarang akan dijelaskan oleh Mas Adi. Baik, untuk saran dari kelompok kami mengenai program jurnaling ini, dari kelompok kami merasa untuk siswa SMA Kanisius atau para kanisian sekalian, kelompok kami menyarankan untuk lebih giat dan tekun dalam mengerjakan jurnaling. Konsisten juga penting dalam mengerjakan jurnaling. Selain itu, dalam menulis jurnaling sebaiknya dilakukan secara lebih jujur, terbuka, dan juga lebih jujur, terbuka, dan otentik dalam menulis jurnaling, karena baru dari situ kami dapat merasakan apa itu manfaat sebenarnya jurnaling. Lalu untuk tim peneliti berikutnya, kami sarankan sebaiknya penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan lebih menempatkan waktu yang tepat. Apabila pengumpulan data sudah dikumpulkan, sebaiknya langsung melakukan analisis data dan tidak menunda-nunda. Secara jujur dari kelompok kami, kesalahan besar tidak ada di dalam pembagian waktu. Namun apabila jurnalnya dapat dilanjutkan secara lancar, sebaiknya dilakukan secara sistematis. Lalu untuk guru pembimbing dan guru-guru SMA Kanisius, jurnaling sebaiknya ditinjau ulang atau dievaluasi kembali, karena dalam penelitian kami masih ada kanisian yang merasakan yang belum merasakan manfaat dari jurnaling tersebut. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya Yusuf Winata dari kelas 11 1. Di sini sebelum saya ingin mengucapkan profisiat ya kepada kelompok 68 karena sudah melakukan presentasi RP yang sudah cukup baik dan lengkap. Pertanyaan saya cuma ada satu, di mana dari riset paper ini kita dapat mengetahui ya bahwa jurnaling memiliki banyak manfaat. Namun tentunya tidak semua sekolah menerapkan program jurnaling ini seperti di SESEK. Nah, menurut kalian apakah program jurnaling ini mampu efektif jika diterapkan di sekolah-sekolah lain di Indonesia? Untuk penanggap ada satu lagi atau mau langsung jawab? Kamu dulu atau gimana? Boleh, mau dijawab dulu? Nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas tanggapan pertanyaannya. Jadi saya izin menjawab. Dan kalau dari kelompok kami sendiri merasakan bahwa jurnaling sangat cocok diterapkan di sekolah-sekolah lain. Karena melihat dari jawaban yang kami dapatkan, setidaknya jurnaling pasti memiliki manfaat. Walaupun belum bisa dirasakan semua siswa, tapi manfaatnya masih bisa dijabarkan dan masih sangat jelas tujuannya. Oke, kalau saya ada yang tambahan. Saya ingin menambahkan, pastinya jurnaling akan bermanfaat terhadap sekolah tersebut. Kita lihat di Kanisius hal itu bisa menjadi sangat bermanfaat karena juga setara dengan
program lainnya di Kanisius, yaitu program Islamen. Saya merasa jika hal ini diterapkan di sekolah lain dengan metode yang cocok dengan sekolah tersebut, pasti akan ada efek yang dapat bermanfaat bagi sekolah tersebut. Saya ingin menambahkan program journaling tentunya sudah menjadi tradisi di SMA Kanisius dari tahun ke tahun. Maka dari itu menurut saya bakal cocok-cocok saja apabila sekolah ingin memulai mengimplementasikan program journaling dalam sistem sekolah mereka, karena dari sekolah kami sendiri mayoritas responden menjawab bahwa program journaling bermanfaat, dan kami sendiri sudah riset dan menemukan bahwa program journaling bisa membantu dalam proses aktivitas harian, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Oke, untuk penangkap yang kedua, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Nama saya Wasim Pelaus, Profesiat, pertama karena sudah menyelesaikan presentasi paper. Jadi pertanyaan saya pertama, ya hanya satu. Menurut kalian apakah journaling itu sepenting itu atau memiliki dampak sebesar itu? Karena saya lihat di sekitar kebanyakan tidak ada yang melakukan refleksi maupun journaling secara baik, gitu. Jarang. Jadi apakah sepenting itu kan? Terima kasih. Ya, para penyaji, silakan. Baik, pertanyaannya saya jawab. Kalau dari kelompok kami sendiri, menurut kami penting tidak pentingnya itu sedikit rancu atau relatif. Tapi untuk sekedar apakah harus diterapkan, menurut kami tetap harus diterapkan karena melihat dari manfaat yang dibawakan juga tetap berdampak walaupun meskipun belum disadarkan oleh semua murid, tetapi tetap memiliki manfaat yang jelas. Jika pertanyaannya menurut kalian apakah journaling mempunyai dampak? Kalau saya akan menjawab secara dua hal. Pertama adalah menurut saya pribadi, dan kedua adalah berdasarkan dari jawaban angket yang sudah ada. Kalau saya pribadi dan menurut saya merasa journaling memiliki banyak manfaat bagi kita di berbagai macam hal, misalnya dari yang tadi sudah disebutkan dalam percaya diri lalu berpikir sebelum bertindak. Dan di angket walaupun juga frekuensinya berbeda-beda antara siswa, namun juga sudah bisa terlihat bahwa siswa yang mengisi baik itu sehari, 2 hari, ataupun belum penuh 5 hari masih merasakan manfaat dari journaling. Saya merasa jika untuk kedepannya journaling semakin perbaiki dan intensitasnya para murid untuk mengisi semakin berkembang atau semakin naik, maka journaling ini bisa membawa dampak yang lebih besar ke depannya. Menurut saya pribadi, menurut saya program journaling itu bukan sesuatu yang diinginkan tiap murid SMA Kanisius, namun sudah diwajibkan dari tahun ke tahun. Menurut saya program journaling itu dapat bisa menjadi efektif apabila siswa benar-benar mengerti apa itu manfaat yang bisa didapatkan dari journaling. Dari penelitian kami, sebagian besar menjawab dengan lebih berpikir sebelum bertindak, mengendalikan emosi, dan seterusnya. Namun masih dari 67 responden, walaupun mayoritas menjawab bahwa itu bermanfaat, masih ada juga siswa-siswa Kanisius yang memang belum mengisi angket, sehingga kita tidak dapat tahu pasti. Sejauh ini sebagian besar dari responden kami merasakan manfaat journaling, dan maka dari itu saran dari kelompok kami, yaitu dari pihak sekolah sebaiknya lebih mengevaluasi lagi, karena masih ada murid-murid yang masih belum merasakan manfaatnya, dan dari situ saya serahkan pada pihak sekolah untuk memikirkan atau mencari cara agar semua murid dapat merasakan manfaat journaling. Namun bagi murid-murid siswa SMA Kanisius juga harus membuka hatinya untuk mulai mengerjakan journaling. Untuk dari penangkap, apakah ada pertanyaan maupun tambahan lagi? Sudah cukup. Selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab dengan para penguji. Kita akan memulai penguji materi terlebih dahulu, yakni adalah Ibu Maria Pramuditawati kepada Bu Mary. Saya persilakan. Terima kasih Bapak. Dalam sebuah buku kertas untuk merefleksikan kembali kegiatan-kegiatan dalam seharian. Kalau journaling menurut SMA Polisi Kanisius, Journaling menurut SMA Polisi Kanisius.
kalau ditulis di jurnal wajan, jurnal yang dimasuk di Polisi Kanisius itu sebenarnya hanya menulis di buku, biasanya menggunakan buku journaling. Kalian tahu nggak sebenarnya journaling yang dimasuk di CC itu adalah satu rangkaian doa. Jadi termasuk cara berdoa. Tahu nggak? Jadi bukan hanya menuliskan hari ini saya dimarahin moderator, hari ini saya kena support, enggak kamu. Itu serangkaian dari doa yang kamu tuliskan. Kenapa saya kok bisa sih disapa oleh support hari ini? Kedepannya saya mau apa sih setelah saya disapa? Jadi itu serangkaian doa kalau dituliskan di situ. Tapi kalau jurnal yang ada di jurnal kamu ini semuanya journaling ya memang secara umum seperti itu. Tapi kita di sini punya cara journaling atau memang itu serangkaian doa ya. Bukan hanya journaling terpisah, bukan hanya tulisan terpisah. Makanya journaling ditulis setelah eksamen. Bukan saat eksamen kalian menulis journaling, tapi saat eksamen kalian benar-benar meresapi apa yang sudah kalian alami, baru kalian tulis di journaling. Jadi itu masih serangkaian doa. Itu yang Polisi Kanisius terapkan. Jadi kalau kalian masih berpikir hanya diary, hanya catatan, kalian tolong cross check lagi. Itu bukan cuma catatan kalian, itu doa kalian selama kalian laksanakan kegiatan harian, aktivitas harian yang disebutkan tadi. Oke, kenapa penelitian ini penting bagi Anda? Bagi saya pribadi, Bu, menurut saya sebagai individu yang tadinya menganggap bahwa program journaling memang tidak bermanfaat bagi saya. Namun saya pernah mendapatkan hukuman dari sekolah karena tidak mengisi journaling. Lalu selama liburan saya kemudian kembali mengumpulkan hukuman saya, yaitu menulis journaling sepanjang liburan. Saya menulisnya secara lengkap dari hari kegiatan pertama yang saya lakukan hingga akhir, dan saya setiap kali menulis bahwa saya bersyukur terhadap hal-hal yang terjadi pada hari itu. Dalam satu sisi saya merasa itu penting bagi saya karena saya mendapatkan ketenangan di setiap akhir sesi journaling tersebut. Nah, itu yang belum kalian sampaikan di presentasi kalian. Kalau kalian memang merasa penting, coba kalian ajak audiensnya bahwa penelitian saya ini penting. Kenapa sih journaling itu sepenting itu di SMA Polisi Kanisius? Kenapa sih kok orang-orang kayaknya yang lain kenapa sih harus mengikuti jejak kami? Nah, karena saya sendiri pernah mengalaminya, saya pernah belajar dari situ, harusnya baru kalian jadikan pengalaman itu sebagai ini adalah saya pernah mengalami ini, contohnya sudah saya alami dan saya ingin membagikan atau ingin saya teliti lebih jauh. Sebenarnya efektif nggak sih yang namanya journaling di Polisi Kanisius ini? Oke, ada nggak sih yang pernah melakukan penelitian ini sebelumnya? Punya kakak kelas itu? Setahu saya dari kakak kelas saya di penelitian ini kita belum menemukan kalau untuk dari luar sekolah yang sudah ada beberapa orang yang sudah meneliti mengenai jurnal ini. Berarti yang kalau di sini belum ada? Kami Belum pernah menemukan? Kalau dari kalian selama menuliskan jurnal atau menuliskan mengikuti riset paper ini, perasaan dominan kalian tuh apa sih? Sebenarnya saya mau tahu kan kalau di jurnalnya pasti diminta perasaan dominannya seperti apa. Kalau kalian bertiga nih perasaan dominannya seperti apa? Kalau perasaan dominan yang saya rasakan, pastinya aku juga dalam menghadapi riset paper ini, karena melihat dari pengalaman-pengalaman kakak juga yang lalu, dan juga betapa susahnya dan betapa sulitnya ternyata komunikasi dan bekerjasama dengan serangkaian orang. Itu buat saya jujur merasakan takut dan ragu juga. Ya, tapi setelah mulai mengerjakan dan hadapi, perlahan-lahan saya mulai mengerti juga
saya andalkan gimana? Kalau yang lainnya? Kalau saya sendiri dari topik penelitian kali ini, pertama saya merasa penasaran. Karena jujur saja, saya sendiri tidak mengisi journaling sebelum penelitian ini, tidak terlalu merasakan manfaat journaling sebelum saya merasa setelah penelitian ini saya akhirnya melaksanakan journaling mulai secara rutin. Lalu yang kedua, saya juga merasa takut atau ragu karena dari yang saya bilang dari pengalaman kampus kami, kita bilang bahwa research paper ini dibutuhkan pembahasan yang kritis dan juga mendapatkan hasil yang Baik, kalau saya perasaan dominan yang saya rasakan adalah pastinya ini merupakan tanggung jawab besar buat saya dan kelompok kami. Namun seiring berjalannya waktu, kami menemukan kerjasama yang baik, walaupun pada awalnya memang kita berada dalam kesusahan dengan komunikasi dan pengerjaan. Namun semakin lama kami mengerti bagaimana cara bekerja sama dan menyelesaikan journaling. Kalian puas nggak dengan hasil penelitian kalian? kalau dari saya sendiri, saya masih banyak aspek yang bisa kami perbaiki dan jadi penelitian ini pun lebih bagus dan Dari saya juga perasaan yang sama Bu. Masih banyak evaluasi yang kami harus lakukan terhadap jurnal ini dan juga kami harus perbaiki satu dan lain hal, terutama pada pembahasan dan juga acara kami menulis jurnal ini. Saya sama seperti yang lain Bu. Menurut saya penelitian kami ini memang masih kurang dalam bahasa dan secara materi mungkin kurang menyeluruh. Tapi sepanjang berjalannya waktu kami mengerjakan jurnal ini, pada akhirnya menurut saya memang cara mengerjakan jurnal ini kurang efektif. Maka dari situ saya merasa sebenarnya jurnal ini masih bisa dikembangkan. Oke, teman-teman, di dalam penulisan jurnal atau research paper itu yang perlu kalian sadari harus ada konsistensi penulisan. Kalau di sini di abstrak saya baca metode kalian deskriptif kualitatif, tapi di depan tadi kalian hanya menyebutkan metode kualitatif karena beda ya. Lebih jangan kalau deskriptif kualitatif. Jadi konsisten dari awal sampai akhir maunya seperti apa. Nah, kemudian ketika kalian presentasi, kalian juga harus lihat audiensnya ini sebenarnya siapa saja. Nah, ketika kalian berbicara, apalagi nih kalau kita ngomongin yang anak siswa aja, mungkin mereka ngerti jurnal yang dimaksud. Tapi di sini ada mungkin dari sekolah yang ada ya, ada orang tua kalian, jurnal yang dimaksud ini seperti apa sih? Apakah sama dengan jurnal yang bapak ibu atau orang tua kalian lakukan selama ini? Nah, itu kalian harus melihat audiensnya. Nggak hanya sekedar menyelesaikan jurnal, tapi tanggung jawab kalian sampai audiens itu paham apa yang kalian buat. Kalau kalian udah buat capek-capek, audiensnya nggak paham sama yang kalian buat, sama aja. Nah, sama di sini kan kita berbicara jurnalin ya, itu kayak nggak jauh-jauh dari moderator. Harusnya jadi sumber utama kalian, data kalian, apa namanya, narasumber kalian itu sebaiknya moderator yang memang tahu dan paham journaling di CC itu seperti apa. Kalian udah punya narasumbernya khusus, malah kalian cari info di luar. Oke, kalau untuk perbandingan oke, tapi yang kita bicarakan di sini adalah journaling di CC. Jadi sebaiknya kalian ada buku panduannya itu juga kalian pegang. Nggak cuma kalian terjun bebas menulis seperti ini, tapi memang ada pedomannya gitu teman-teman ya. Selain dari kalian mencari journaling di luar tuh artinya seperti apa, banyak banget teman-teman. Itu aja dari saya, mungkin nanti Pak Manto akan melengkapi di bagian bahasa. Selamat untuk kalian, nanti silakan dilengkapi lagi jurnal kalian.
Terima kasih Bu Mary. Sekarang giliran penguji bahasa. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh saya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah berhubungan dengan kemampuan bagaimana Nicholas, kemudian siapa lagi? Marco, kemudian ada lagi itu ya. Ini kemampuan bicaranya sudah mulai berkembang. Hanya yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana olah vokal Anda itu bisa didengarkan oleh orang lain dengan baik. Maka keras penting, ya, sehingga apa yang Anda sampaikan, pesan yang Anda sampaikan itu bisa sungguh sampai pada audiens yang di belakang. Ya. Nah, ini bagian bagaimana Anda mencoba mengkomunikasikan, menyampaikan pesan yang ada dalam pikiran kamu lewat bentuk jurnal ini kepada audiens semua. Ya. Maka tadi Bu Mary saya kira sudah menyampaikan bahwa pengertian dari jurnal sendiri sudah dipahami benar atau belum dengan audiens. Ya. Kalau jurnal sendiri orang mau pasti ngerti, tapi jurnalin yang dimaksudkan itu sangat berbeda. Ya. Meskipun yang Anda lakukan ini juga berupa jurnal. Artinya sebuah pemaparan yang berisi tentang sebuah penelitian dan sebagainya. Nah, kalau saya mencermati dari sistem penulisan dan juga berhubungan dengan apa yang Anda sampaikan, kamu masih berputar dengan jurnaling saja, tapi Anda tidak mencoba masuk ke dalam. Apa sih yang ingin kamu ungkap lewat jurnaling ini? Kamu ingin melihat apa? Apakah cukup hanya pengertian? Saya nggak ngerti manfaat dari jurnaling seperti apa sehingga kamu melakukan penelitian. Ya. Tujuannya apa? Bagaimana cara pencapaiannya? Kemudian tahapan kerjanya seperti apa? Dan akhirnya kamu itu mendapatkan apa sih dari jurnaling? Sehingga ketika kamu merumuskan sebuah kesimpulan, jelas yaitu bahwa premis-premis yang kamu susun untuk menyimpulkan itu juga harusnya jelas. Ya. Sehingga ketika Anda ngomong bahwa jurnaling ini akan membentuk sebuah karakter untuk anak Kanisius, dari mana? Kemampuan mendeskripsikan lewat bahasanya, kemampuan di dalam konteks kejujuran menyampaikan sesuatu. Ini kan nggak kamu ungkap semua. Sehingga bagi saya ya masih agak magel itu setengah mata, karena Anda belum mengungkap di balik itu sebenarnya yang ingin dituju apa oleh Kanisius dan kamu ngupas dari sisi mana. Seandainya bahwa kamu kemudian menemukan sesuatu hal di sini bahwa jurnaling melatih bagaimana cara anak Kanisius bernalar dan lewat mana. Bisa nggak kamu menunjukkan dan kemudian kamu melututkan? Sebenarnya sangat baik apanya? Sangat baik dari kalau ini menjadi sebuah penelitian yang benar-benar penelitian. Kenapa? Karena ini akan memberikan manfaat yang sangat baik untuk adik-adik kelas dan juga para kanisia. Persoalannya apa? Di dalam konteks penelitiannya masih sangat mentah dan kamu belum ngupas di balik jurnaling yang kamu maksud itu mau digunakan untuk apa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua berhubungan dengan konteks konsistensi. Kalau Anda mencermati daftar pustaka Anda, lihat jurnalnya. Benar tidak sistem penulisan daftar pustaka seperti itu? Silakan berikan penjelasan. Referensi apa yang kamu pakai membuat daftar pustaka seperti itu?
saat mengisi daftar pustaka ini Pak, kami mengisi menulis daftar pustaka ini dari referensi dari Google Docs, ada seperti bagaimana mengisi dalam bentuk jurnal, ada dalam bentuk web, bahkan ada yang dalam bentuk situs. Jadi dalam jurnal kami memasukkan data-data penulis hingga judul hingga tahunnya dan Oke, baik. Saya minta penjelasan lebih lanjut khususnya kalau menurut ketentuan KUBI Kamus Umum Bahasa Indonesia ataupun Tata Bahasa Indonesia, sistem pengetikan jurnal, sistem pengetikan daftar pustaka seperti itu benar atau tidak? Atau kita berdasarkan pada aturan yang dipakai oleh Kanisius, jurnal untuk penulisan daftar pustaka, benar atau tidak? Ini sampaikan saja, nggak masalah. Salah itu kita latihan. Tahu salah maka nanti tahu benarnya seperti apa. menurut saya karena saya menyadari bahwa daftar pustaka saya 6 dari penelitian yang lainnya memang agak berbeda. Ini saya masih ada kesalahan di penulisan-penulisan. Ya. Anda harus cermat dan teliti ketika kamu membuat sebuah laporan. Tidak boleh membuat aturan sendiri. Itu penting. Di perguruan tinggi manapun itu ada ketentuannya. Tidak boleh kita kemudian buat aturan sendiri. Ada referensinya. Kamu ini latihan tahapan untuk berlatih, gunakan referensi yang benar. Karena kepentingan kamu latihan membuat jurnal atau membuat laporan ini adalah bagaimana Anda bisa memanfaatkan referensi, bagaimana Anda bisa memanfaatkan sumber, sehingga kamu kemudian terlatih bahwa omongan saya itu dirujuk dari A, dari B, dan dari C. Maka muncul di dalam konteks daftar pustaka. Maka ketika kamu coba perhatikan, saya minta tolong untuk perhatikan jurnal kamu. Anda kan menggunakan sistem penulisan catatan perut, bukan catatan kaki. Saya minta tolong untuk penjelasannya. Ada yang bisa menjelaskan kenapa alasannya kamu memilih untuk catatan perut? Latihan keras, agak keras. Daftar pustaka kami memilih catatan perut karena memang pada saat mengerjakan kami ingin menggunakan blog sebagai alat untuk membantu kita membuat daftar pustaka. Kami tidak memikirkan lebih lanjut lagi apakah benar atau tidak, sejujurnya Pak, dan hasil jadinya seperti itu Pak. Oke, sebenarnya nggak masalah kamu menggunakan catatan pun nggak masalah. Tapi kenapa tidak mau lebih? Maksudnya lebih adalah menggunakan footnote, catatan kaki. Karena ketika kamu naik ke luar negeri atau kemana, yang banyak dipakai adalah footnote. Kenapa tidak berlatih untuk dengan cara yang lebih susah? Ngerti sih saya bahwa itu lebih mudah, kamu mengerjakannya lebih gampang. Tapi kenapa kamu tidak mau berlatih yang lebih untuk sesuatu masa depan kamu? Ini kan penting. Maka ketika kamu bicara tentang apa penelitian itu, harusnya kamu harus kembali ke dalam. Bagaimana main core with others kamu itu kamu terapkan, bahwa penelitian kamu tentang jurnal ini juga memberikan manfaat untuk rekan-rekan kamu, memberikan manfaat bagi guru untuk kemudian juga mencermati kamu. Karena ini penting juga. Maka apa kuncinya? Kamu yakin ketika meneliti sesuatu bahwa apa yang ingin kamu lihat itu ada sesuatu yang benar dan yang baik. Yo. Waktu tinggal 5 menit. Oke, baik. Itu saran saya supaya kamu tidak ragu-ragu ketika meneliti sesuatu, sehingga apa yang kamu teliti sungguh bisa memberikan manfaat pada orang lain. Yang terakhir, kamu tahu kesimpulan? Tahu ya? Oke. Kesimpulan kamu itu hanya satu paragraf. Saya mau tanya ke kamu, sistem kamu untuk menyusun kesimpulan itu seperti apa sih?
logikanya kalau kesimpulan itu ditarik dari premis-premis penelitian-penelitian kamu yang kemudian kamu catat dan kemudian kamu tarik kesimpulannya apa sih keseluruhan dari apa yang kamu sampaikan. Saya minta penjelasan kamu, silakan. Sungguhkah bahwa kesimpulan kamu itu sudah mengungkap yang kamu harapkan atau belum? Baik, Pak. Kalau dari kamu sendiri memang saat menulis kesimpulan masih terlalu fokus pada hasil dan bahasannya saja, Pak. Kami hanya ingin mengolah dari data tersebut berapa persen yang benar. Jadi kami masih kurang ulang dalam tujuannya dan journaling itu sendiri seperti apa. Ada lagi, Martin mau menambahkan, silakan. Sebenarnya kurang lebih sama karena kami masih dalam fokus dengan hasil dari penelitian kami. Lalu kita merupakan menyimpulkan apa itu journaling, terutama saat kami tentang journaling bagi Canisius dan tujuannya dan manfaatnya. Kita lebih fokus pada responden yang menjawab dan hasil penelitian kami. Oke, baik. Terakhir, satu lagi ya. Dari hasil penelitian kamu tentang journaling, ya, simpulan akhir itu sebenarnya journaling itu pentingnya di mana? Pentingnya sebenarnya tiap orang mendapatkan penelitian journaling dalam berbeda aspek. Dari penelitian kami, kita menemukan bahwa journaling dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental ataupun itu dari web. Kalau dari responden kami menjawab bahwa journaling dapat mengontrol emosi dan mengubah cara berpikir dan lebih berpikir sebelum bertindak. Nah, dari penelitian kami, pentingnya journaling itu menurut saya terutama adalah sebagai waktu tenang untuk merefleksikan kembali dan belajar dari kesalahan-kesalahan atau aktivitas yang terjadi dalam seharian itu, dan kemudian bisa mengembangkan saya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mengerti kesalahan-kesalahan saya. Oke, baik, terima kasih. Demikian saudara moderator, waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih kepada para penguji yang telah memberikan pertanyaan maupun masukan kepada kelompok. Selanjutnya adalah sesi untuk tanya jawab untuk para audiens. Untuk para audiens, apakah ada pertanyaan? Namun sebelum menyampaikan pertanyaan, tolong menyebutkan nama terlebih dahulu. Baiklah, sekarang tibalah kita di penghujung acara karena tidak ada pertanyaan untuk dari para audiens. Mari kita tepuk tangan untuk yang meriah. Oke. Kami Oliver Dave selaku moderator dan juga Vito sebagai notulen ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan dari apa yang disajikan oleh pemateri dapat berguna untuk kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.